Yang pertama, respon para sending terhadap budaya Toraja. Pada awalnya, Aris van der Lostre, penginjil pertama di Toraja pada tahun 1913, mengambil pendekatan damai terhadap agama dan ritual orang Toraja. Ia memahami bahwa dirinya sebagai sendeling tidak bisa berkomunikasi dengan orang Toraja dalam pekabaran Injil tanpa mengenal lebih dulu bahasa Toraja. Jadi, Aris van der Lostre belajar lebih dulu tentang budaya Toraja dan bahasanya. Aris van der Lostre juga mengemukakan bahwa orang Toraja tidak bisa dicabut dari akarnya atau dari kebudayaan yang sudah ada pada mereka, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Anggui, bahwa Injil itu ditanam dalam tanah di mana ada masyarakat yang hadir di situ. Van der Lostre mengambil jalan aman dalam pekabaran Injilnya dengan hanya menekankan pendidikan dan menahan untuk berbicara soal agama dalam pertemuan-pertemuan awal. Namun, sikap itu segera berubah ketika ia melihat bahwa ajaran dan adat orang Toraja merupakan pikiran orang kafir yang harus segera diubah. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak bisa membedakan antara yang suci dengan yang tidak suci. Dalam buku Pendeta Dr. Kobong mengemukakan bahwa para sendeling terlalu terburu-buru menolak adat dan aluk Toraja berdasarkan alasan religius. Mereka menitik beratkan perhatian mereka kepada penilaian teologis ala teologi klasik dari Barat, sehingga membuat mereka jarang sekali menyinggung nilai-nilai positif yang memang terdapat dalam budaya Toraja. Materi selanjutnya adalah pada poin B, awal mula perjumpaan Gereja Toraja dengan kebudayaan Toraja. Jadi pada tanggal 25 sampai 28 Maret 1947, sidang Sinode Am pertama diadakan di Rentepao. Salah satu isu yang dibahas di sini adalah mengenai usulan Van der Veen yang menyarankan pembentukan sebuah komisi untuk menyelidiki aluk dan adat yang dapat atau tidak dapat diikuti oleh orang Kristen. Usulan ini diterima baik oleh semua peserta sidang sebagai langkah lanjutan. Ditunjukkanlah dibentuk sebuah tim penyelidik yang terdiri dari 2 orang per klasis untuk meneliti setiap adat dan kebudayaan dan menilai hal tersebut apakah sesuai dengan iman Kristen atau tidak. Penilaian para misionaris terhadap budaya Toraja dianggap sangat tidak baik karena budaya Toraja dianggap sebagai penyembahan kepada berhala. Oleh sebab itu, muncullah keputusan-keputusan dalam beberapa sidang sinode di awal berdirinya Gereja Toraja yang sangat membatasi pelaksanaan ritus adat dalam kebudayaan Toraja. Ketika Gereja Toraja berdiri, pertanyaan yang sering muncul dalam sidang sinode adalah apakah hal ini diperbolehkan atau tidak, serta apakah hal ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Karena itu lahirlah sebuah keputusan-keputusan yang melindungi Injil, seperti dilarang adanya patung dan mewajibkan majelis gereja untuk menggantikan peranan menjadi toparenge dan keputusan-keputusan lainnya. Pada SSA yang kedua yang dilangsungkan 14-16 Maret 1991, mulai ada laporan tim penyelidik yang dibentuk pada SSA yang pertama. Salah satu isu yang dibahas adalah tentang ritual kematian, khususnya pada prosesi mantunu atau pemotongan hewan.
Sidang memutuskan bahwa mantunu dilarang bagi orang Kristen, namun gereja menyadari bahwa mungkin sulit untuk melaksanakan larangan ini, maka direkomendasikan oleh tim penyelidik untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah dan bekerja sama untuk melarang prosesi mantunu ini. Dalam SSA ketiga, isu ini semakin berkembang lebih jauh. Tidak hanya pelarangan mantunu, tetapi juga memutuskan bahwa orang Kristen tidak boleh membiayai kegiatan rambu solo karena dianggap sebagai penyembahan kepada berhala atau bombo, dalam hal ini arwah leluhur. Memasuki sidang Sinode Am yang pertama itu sampai sidang Sinode Am yang ke-18 selalu digumuli oleh gereja mengenai apakah adat ini boleh atau tidak, sehingga upaya untuk memproteksi Injil atau melindungi Injil itu lebih kuat. Nanti memasuki SSA 19 tahun 1994 mulai muncul pemikiran untuk terbuka kepada kebudayaan Toraja. Diputuskan bahwa dalam rangka kontekstualisasi, SSA menugaskan Badan Pekerja Sinode untuk meneliti setiap adat dan kebudayaan, baik yang ada di Toraja maupun di luar, dalam konteks pelayanan gereja Toraja. Hal ini untuk memanfaatkan nilai-nilai sosial budaya dalam pewartaan Injil Yesus Kristus, maka muncullah pandangan baru atau kesadaran dalam diri gereja Toraja bahwa nilai-nilai kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk penyebaran Injil. Pada bagian C, hasil keputusan konsultasi pekabaran Injil pertama, kedua, dan ketiga. Konsultasi pekabaran Injil yang pertama pada tanggal 2-4 Maret 1972 bertepatan di Tangmentoe. Konsultasi pekabaran Injil pertama menghasilkan pemahaman Injil sebagai kabar baik dari Allah melalui Yesus Kristus dan perkenanan pada tindakan nyata dalam pemberitaan Injil. Bicara soal Injil dan budaya, melihat bagaimana gereja Toraja mempersoalkan itu dalam konsultasi pekabaran Injil. Konsultasi pekabaran Injil pertama tahun 1972 yang dipersoalkan mengenai seberapa maju mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan. Budaya adalah seluruh kehidupan, jadi ketiga hal ini merupakan budaya yang dibawa oleh Sending kemudian ketemu dengan budaya Toraja. Dalam konsultasi pekabaran Injil pertama, pintu masuk gereja Toraja dalam pendekatannya adalah Injil kemudian pintu keluar di kebudayaan. Kemudian yang kedua, konsultasi pekabaran Injil yang kedua pada tanggal 14-19 Maret 1994 bertepatan di Rantepao. Dalam konsultasi pekabaran Injil yang kedua, membahas isu-isu seperti pluralisme agama dan tantangan modern, menghasilkan rumusan tentang keberagaman agama dan menegaskan pentingnya dialog antar umat beragama. Konteks dalam konsultasi pekabaran Injil yang kedua sudah berkembang dan bertambah tiga budaya, yakni ketorajaan, kemodernan, dan Islam. Dalam konsultasi pekabaran Injil yang kedua, yang menjadi pendekatan gereja Toraja adalah pintunya masuk di Injil lalu keluar di kebudayaan atau Injil mentransformasi kebudayaan. Kemudian konsultasi pekabaran Injil yang ketiga pada tanggal 20 sampai 25 Mei 2005, konsultasi pekabaran Injil yang ketiga ini mengarahkan strategi pekabaran Injil untuk menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menekankan kepedulian terhadap seluruh ciptaan, dan mengembangkan sikap inklusif di masyarakat. Pemberitaan Injil dipandang sebagai perjuangan hidup, bukan hanya sebagai strategi misi. Dalam konsultasi pekabaran Injil yang ketiga, Injil dan kebudayaan dialektika. Dalam hal ini, pendekatan gereja Toraja adalah pintu masuk melalui budaya lalu keluar di Injil. Hal ini
membuat Injil belajar dan budaya Toraja secara utuh, lalu kemudian menerapkannya melalui Injil. Konsultasi ini menambah konteks baru yaitu politik dan ekonomi. Materi selanjutnya, poin D, hasil keputusan Toraja Makombongan tahun 2012. Pengakuan terhadap gereja sebagai Kombongan Masalo merupakan bagian dari kesadaran teologis dan kultural dalam gereja Toraja. Konsep ini adalah bentuk kontekstualisasi teologi yang berakar dalam budaya Toraja. Gereja Toraja menjalani proses bergereja yang dinamis dengan meninggalkan tradisi teologi para sendeling pendirinya yang dulu memandang budaya Toraja sebagai sesuatu yang kafir. Kombongan Masalo yang diterjemahkan sebagai gereja yang kudus telah lama diterima sebagai rumusan teologis yang lahir dari pemahaman bahwa budaya adalah anugerah Tuhan, serta berbudaya adalah panggilan dari Allah. Oleh karena itu, kebudayaan harus dihargai, dinikmati, dan dikembangkan. Gereja Toraja dalam pendekatan melalui Toraja Makombongan tahun 2012 memutuskan semua yang berbau aluk dan yang berbau adat tetap dilakukan. Maksud gereja Toraja di sini adalah menjadikan aluk sarani sebagai aluk baru menggantikan aluk lama. Menghilangkan aluk artinya menghilangkan nilai-nilai dari adat yang bisa saja membuat adat menjadi liar. Dan ini menjadi tugas gereja Toraja untuk menggantikan aluk lama itu menjadi aluk sarani supaya aluk sarani bisa mendampingi nilai-nilai dari adat tersebut. Toraja Makombongan memutuskan mengenai Kombongan Talu Batu Lalikan yang saling membutuhkan, di mana ada pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama. Jadi manusia Toraja memahami bahwa adat membutuhkan bantuan gereja dan pemerintah, begitupun sebaliknya. Toraja Makombongan memutuskan 3 hal, yaitu revitalisasi, reinterpretasi, dan reedukasi, untuk memasukkan aluk sarani dalam adat Toraja agar adat tidak liar setelah aluk lama itu dibuang. Nah, sampai sekarang ini, ITGT sementara berusaha menyusun panduan kebudayaan Toraja. Salah satu misi khusus gereja Toraja adalah sebagai pandu budaya Toraja. Oleh sebab itu, melalui setiap keputusan-keputusan yang ada, maka gereja bertugas memahami nilai-nilai dalam kebudayaan tersebut sebelum membawanya pada perenungan melalui firman Tuhan dan kemudian diterapkan melalui peribadahan atau liturgi. Kemudian poin E mengenai perubahan aluk Todolo ke aluk Sarani. Nah, agama Kristen dianggap sebagai agama baru yang masih perlu membuktikan kebenaran dan kekuatannya. Sementara itu, bagi masyarakat Toraja, agama leluhur telah menunjukkan kekuatan dan kebenarannya sejak lama, serta terus berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka meyakini kehebatan agama leluhur dan takut akan murka jika meninggalkannya. Nah, dalam pandangan mereka, agama Kristen justru memutus hubungan dengan para leluhur. Nah, dalam budaya Toraja, kehidupan di Tongkonan menegaskan bahwa ikatan persaudaraan tidak bisa diputus, bahkan dengan mereka yang telah meninggal. Ya, banyak yang enggan beralih ke agama Kristen karena khawatir kehilangan komunitas yang mencakup baik orang hidup maupun arwah leluhur. Menjadi Kristen berarti dalam batas tertentu, seseorang harus merenggangkan hubungan dengan para pendahulunya. Seiring waktu, orang Toraja mulai membentuk komunitas baru yang menerima ajaran Kristen, di mana mereka telah memeluk agama ini merasa memasuki kehidupan yang berbeda. Namun umat Kristen yang baru tersebut menghadapi tantangan dalam menggabungkan keyakinan mereka yang baru dengan warisan agama dan budaya tradisional mereka. Hasil Toraja Makombongan tahun 2012 adalah dasar yang kuat untuk memberikan pemahaman bahwa aluk Todolo sudah digantikan oleh aluk baru, yakni kekristenan. Kebudayaan Toraja tidak akan hilang beserta dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun, yang berganti adalah aluk yang mendampingi adat tersebut, agar adat tidak menjadi liar oleh sebab kehilangan aluknya. Maka, agama Kristen memiliki tugas sebagai peran pandu budaya Toraja secara khusus bagi gereja Toraja.